Nah, untuk menuliskan teks di sini di insert terus word up. Nah, setelah ini bisa kita sesuaikan tempatnya di sini penerimaan siswa didik baru. Nah, kita tuliskan nama PAUD-nya, misalnya PAUD. Nah, ini sudah jadi. Agar lebih menarik, setiap teks itu dibikin gambar bergerak. Terus di sini kita pilihnya adalah animasi, animation. Untuk mencoba di sini klik slideshow. Nah, kita coba klik ininya muter, kemudian matahari keluar. Untuk detail dari pembuatan video ini dapat teman-teman lihat pada tutorial di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bunda-bunda tenaga pendidik dan kependidikan PAUD TK KB. Di sini Komputer Mendoan channel beserta youtube.com akan membagikan video cara membuat video untuk dipasang di status WA ataupun di Facebook dengan mempergunakan PowerPoint atau slide. Mari kita mulai saja. Pertama, buka terlebih dahulu PowerPoint-nya. Kita bisa memilih slide kosong saja. Di sini kita pilih blank presentation. Terlebih dahulu kita ukur slide yang akan kita buat untuk menyesuaikan lebar layar HP. Nah, di sini untuk mengukur lebar layar HP kita gunakan klik desain, nah, kemudian slide size. Nah, di sini kita pilih custom. Nah, custom. Nah, untuk custom di sini untuk HP adalah bentuknya portrait. Nah, bentuknya portrait dengan lebar 8 cm dan tingginya 12 cm. Oke. Di sini kita klik minimize saja. Inilah lebar dari agar kosong, ini bisa dihapus terlebih dahulu agar kosong saja, soalnya nanti areanya akan diisi dengan gambar dan tulisan yang kita buat sendiri. Untuk membuat ini kita buat terlebih dahulu backgroundnya. Background bisa di-download di Google atau diambil dari galeri foto di HP bunda. Inilah daftar gambar yang nantinya bisa di-download oleh bunda-bunda. Teks tulisan ini juga sudah saya tuliskan di kolom deskripsi, jadi bunda tinggal membaca saja di situ apa yang harus di-download. Di sini akan saya contohkan mendownload dari Google kenapa harus ditulis vektor PNG. Nah, misalnya gambar jamur vektor PNG. Nah, kita klik enter agar gambar muncul lebih besar, kita klik gambar. Nah, kenapa kita tulis vektor PNG itu agar munculnya yang putih seperti ini, backgroundnya tidak ada. Berarti kita bisa mengambil gambar jamurnya saja, atau mungkin yang lain gambar anak ya gambar anaknya saja. Tapi kalau bunda tidak ingin yang ada backgroundnya ya vektor PNG nya dihapus, jadi gambar jamur gitu atau gambar anak PAUD gitu. Nah, kita pilih salah satu, misalnya ini kita klik. Nah, kemudian di sini klik kanan, klik tab yang kanan, terus save image, terus kita simpan. Sebelum kita lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan tekan subscribe, karena dengan subscribe akan memotivasi saya untuk berbagi ilmu menjadi lebih baik. Untuk teman-teman yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Setelah slide siap, yang pertama kita lakukan adalah membuat background. Caranya di sini klik kanan, pilih format background. Di sebelah kanan pilih picture or texture, klik. Nah, kemudian pilih file. Di sini kita mau memasukkan, pilih gambarnya. Gambar bisa dari HP dengan dikirim ke komputer, ataupun kalau di sini saya dengan mendownload. Nah, klik gambarnya yang dipilih, misalnya ini insert. Jika ukuran antara gambar dengan slide tidak sama, di sini perlu kita sesuaikan. Untuk menyesuaikan gambar ada di sebelah kanan, yaitu di offset left. Left berarti mengatur sebelah kanan. Nah, di sini kita 0 saja, berarti dia dari kanan 0, atas bawah biarkan seperti ini. Jadi kalau kurang kiri kanan atas bawah itu dengan menggeser ini kiri kanan atas bawah. Nah, seperti itu. Setelah itu kita sisipkan logo. Jika memang TK itu mempunyai logo, kalau enggak itu kita bisa gunakan logo PAUD.
untuk menyisipkan logo di sini, baik logo maupun gambar itu sama saja. Di sini klik insert, kemudian pilih picture, kemudian pilih gambar yang akan disisipkan. Misalnya logo ini, klik, kemudian insert. Jika gambar terlalu besar, bisa diatur dengan menarik dari pojoknya, letakkan pada posisi yang diinginkan. Setelah logo, bisa kita tuliskan dengan nama pautnya. Kalau memang paut itu sudah punya kop, bisa juga menyisipkan kopnya. Kita tuliskan nama paut beserta alamatnya. Nah, di sini untuk menyisipkan teks atau menulis, di sini kita mempergunakan insert word up. Kemudian klik tag yang diinginkan, misalnya ini. Kalau teks terlalu besar, bisa dikecilkan dengan mempergunakan di sini home. Di sini besarnya, misalnya di sini 54, kita ganti jadi 28 misalnya. Bentuk hurufnya sama seperti penulisan Word, jadi bentuk hurufnya juga bisa kita pilih. Kemudian kita tuliskan nama pautnya. Untuk menghapus, kita blok saja dari awal sampai akhir, kemudian kita tulis nama pautnya. Posisikan pada posisi yang diinginkan dengan mendrag seperti ini. Ini terlalu besar, bisa dikecilkan. Kemudian proses yang sama terulang untuk setiap kali penulisan teks. Untuk memberi warna pada teks, kita cukup mengklik yang akan kita rubah warnanya, misalnya ini. Kemudian pilih warnanya pada font color. Kita pilih warnanya misalnya menjadi merah. Begitu juga ini misalnya menjadi merah. Terus daftar, bisa kita ganti menjadi biru. Untuk menuliskan teks yang kecil yang bisa berupa paragraf ataupun kalimat, di sini kita mempergunakan insert text box. Kemudian kita membuat area penulisan dengan membentuk kotak seperti ini sesuai dengan kebutuhan. Fontnya juga sama, diatur sesuai dengan kebutuhan, misalnya 12, begitu juga fontnya. Setelah itu baru kita menulis, misalnya kita akan menulis tentang alamat. Untuk menggeser juga sama dengan mendragnya. Jika tengahnya mau dikasih foto, itu prosesnya sama dengan menyisipkan gambar. Gambar itu bisa ditambah dengan frame, prosesnya sama menyisipkan gambar. Dengan catatan, frame gambar sudah kita download dari awal. Di sini ada problem, yaitu jika gambar sisanya terlalu banyak sehingga kita mengcrop. Untuk mengcrop, di sini kita pilih di sini cropping. Kita sesuaikan. Setelah di crop, di sini juga ada fasilitas baru, yaitu kita menghilangkan warna putih ini. Nah, caranya di sini aktifkan gambar yang mau kita hilangkan, pilih color, terus pilih transparan color. Kita klik tepat di warna putih tersebut. Nah,
maka warna putihnya akan hilang. Kita sesuaikan gambar untuk mengelilingi fotonya. Seperti itu, proses itu akan terulang untuk penyisipan gambar-gambar lainnya, juga untuk penulisan lainnya. Berarti cover depan untuk yang depan beserta isinya sekarang sudah siap. Untuk berikutnya yaitu membuat objek baik teks maupun gambar menjadi bergerak ataupun berputar, muncul ataupun hilang. Nah, di sini untuk membuat gambar itu bergerak, klik objek yang akan kita operasikan, kemudian di sini pilih animation. Nah, di dalam animasi di sini tersedia baris yang paling atas, ini berarti appear kayak berkedip, naik ke atas dan sebagainya. Nah, sedangkan untuk gerakan yang lain itu bisa dengan mengklik bawah sini. Inilah gerakan-gerakan yang lain. Nah, gerakan entrance itu artinya muncul. Dia itu muncul, gitu ya, dari hilang kemudian muncul, datang gitu. Nah, sedangkan emphasis itu dia itu cuma bergerak gitu saja, bukan berarti dari tidak ada menjadi ada, tapi bergerak. Nah, sedangkan exit itu keluar atau menghilang. Nah, ini sedangkan yang di paling bawah ini adalah tambahan-tambahan tergantung kemauan kita, pergerakan yang bebas. Nah, kalau kita mau memunculkan berarti kita pilih entrance. Nah, kita misalnya memunculkan ini dari grow and turn. Ini grow and turn seperti itu. Nah, ini berarti kalau dimunculkan ya seperti itulah grow and turn. Berarti untuk topik-topik yang lain, objek-objek yang lain, prosesnya sama seperti itu. Nah, misalnya ini pautnya, berarti kita sudah diaktifkan animasi. Kalau memang dia berada di atas, pakai yang atas ini. Kalau masih ingin melihat yang lain, tekan panah bawah. Kalau memang keluar, berarti kita pilih yang ini. Nah, di sini kita bisa pilih mencoba untuk fly in. Nah, berarti dia naik ke atas. Nah, arah panah juga bisa dirubah. Di sini di effect option. Ini dari atas, bisa kita pingin dari atas, berarti kita pilih yang panah ke bawah. Nah, begitu juga pergeseran objek juga bisa kita rubah dengan mengklik objek yang akan kita operasikan. Misalnya untuk logo mau kita ganti, ya klik saja logo. Nah, terus di sini kita klik lagi, kita ganti yang swivel atau memutar. Di sini dia akan memutar. Nah, begitulah untuk objek-objek yang lain, berlaku hal yang sama. Lakukan untuk yang lain, tapi nanti saya percepat. Untuk menyeleksi gambar itu, kalau yang lebih dari satu, bisa dengan menyorotnya dari tepi kursor seperti ini. Kita sorot seperti ini, berarti yang tersorot itu akan terseleksi semuanya seperti ini. Nah, ini di sini kita bisa menggrupnya, berarti ini menjadi satu grup pergerakan nanti. Nah, kemudian proses untuk yang lainnya sama. Setiap pergerakan objek yang kita bikin itu akan dicatat di sebelah kanan. Seandainya di sebelah kanan di sini ada animation panel tidak muncul, klik yang sebelah atas ini animation panel. Nah, seperti ini maka akan muncul. Dalam pergerakan sebuah objek, di sini ada pergerakannya mengikuti on click. Berarti dia akan bergerak pada saat di preview jika diklik. Nah, berarti untuk ini semuanya adalah standarnya atau defaultnya dari sana on click. Berarti jika sekarang ini saya coba dengan slide show, ini sebelum kita klik dia belum akan jalan. Saya coba klik, baru dia jalan. Kemudian yang lainnya kita klik, baru dia jalan. Kita klik, baru dia jalan. Seperti itu.
Nah, ini soalnya pembuatan ini adalah untuk presentase, dimana kalau presentase menerangkan sudah selesai baru klik selesai. Untuk keluar dari preview kita tekan escape. Nah, di sini untuk mengatur pergerakan tanpa melakukan klik pada objek ini, kita double klik agar muncul klik-klik gitu. Kita klik animasi untuk mengganti animasi. On klik ini yang di atas bisa kita rubah jadi with previews, berarti munculnya berbarengan, with previews, with dengan itu. Nah, untuk yang bawahnya, kalau kita semuanya memilih with previews, berarti nanti satu sama lain munculnya bareng. Nah, agar tidak terjadi seperti itu, berarti untuk yang kedua di sini bukan with previews tapi after, berarti setelah previews, berarti bergantian. Ini setelah, after previews, dan seterusnya sampai bawah. Nah, berarti semuanya nanti after atau setelah previews. Berarti sekarang kalau kita preview di slideshow, nah, seperti ini, tidak perlu di previews, dia akan jatuh sendiri karena kita tidak menekan on click. Waktu yang hijau ini berarti menunjukkan berapa lama dia action, ya. Berarti yang ini rectangle ini yang tahun pelajaran itu dia action selama menit ketiga dan N terakhir sampai menit kelima. Nah, berarti ini bisa dikurangi agar tidak terlalu lama. Begitu juga picture 4 ini juga bisa dikurangi agar waktunya tidak terlalu lama. Di sini pada setiap ini rectangle bisa kita ganti menjadi with previews, berarti dia start dari sini, kita ganti with previews. Kalau with previews itu bisa digeser sesuka kita, berarti custom. Tapi kalau after previews berarti after, setelah di view. Nah, sekarang dicoba, waktu di sini akan terlihat di sini dia, berarti kita bisa mencobanya lagi dengan slideshow. Kita coba. Berarti untuk slide pertama sudah jadi. Sekarang untuk pengaturan timing atau waktu, yang lain prosesnya sama. Saya mencontohkan satu, yaitu yang logo PAUD. Di sini jika kita segitiga kecil ini kita klik, di sini adalah jika segitiga ini kita klik, di sini ada sudah dijelaskan tadi start with previews. Nah, di sini efek itu berarti pergerakannya dan timing adalah waktunya. Saya coba efek, inilah efeknya, berarti dia no sound, tidak ada suara, soalnya bisa dia memakai suara. Terus after animation, berarti animasi itu selesai. Nah, ini bisa. Terus sekarang timing. Di timing di sini start sudah dijelaskan tadi, delay berarti dia menundanya. Terus durasi 2 second. Repeat, dia terulang atau tidak. Nah, agar ini selalu terulang, selalu berputar terus, kita bisa gunakan di repeat ini. Until next click berarti until klik berikutnya, atau until end of slide berarti setelah akhir dari slide itu. Kita klik until end of slide saja, kita tekan OK. Nah, berarti dia selalu berputar terus sampai akhir slide. Setelah kita selesai membuat slide pertama, untuk slide kedua kita tinggal arahkan panah atau kursor di samping, kemudian kita tekan enter. Di sini proses kembali lagi dari awal. Sebetulnya tidak perlu dijelaskan kembali karena nanti videonya jadi terlalu lama. Tulis dengan text box
lalu insert picture, gambar awan. Klik kanan gambar awan, lalu send to back. Drag text box lalu copy ke bawah. Tuliskan misi-misi PAUD. Insert shape untuk menyisipkan gambar kotak. Klik kanan gambar kotak lalu send to back. Tulis dengan word art. Klik word art kemudian text effect untuk merubah bentuk teks. Syarat pendaftaran tulis dengan text box. Sisipkan shape kemudian send to back. Tulis dengan insert word art. Format text effect. Pilih efek yang diinginkan. Tulis kontak person dengan text box. Ganti warnanya agar terlihat. Sisipkan foto-foto siswa, posisikan semenarik mungkin. Tambahkan animasi pada setiap objek maupun gambar agar lebih menarik. Sebelum kita lanjutkan, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang telah subscribe, dan bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan tekan subscribe karena subscribe itu gratis dan akan memotivasi saya untuk membuat video-video berbagai ilmu menjadi lebih baik. Mari kita lanjutkan video membuat video penerimaan siswa baru untuk status di WA dan Facebook. Agar perpindahan antar slide lebih menarik, ini yang disebut slide 1, slide 2, slide 3. Di sini kita klik transisi atau transition. Inilah transisinya. Transisi ada banyak, ada yang bentuk kayak korden seperti itu. Jadi slide pertama menggunakan ini, slide kedua mempergunakan ini, slide ketiga mempergunakan ini. Nah, berarti itu selera ibu-ibu sekalian. Sekarang kita mencoba dengan melakukan slideshow. Di sini kita tekan slideshow, kemudian kita tekan from beginning, dari awal. Sekarang slide kita sudah jadi. Kita mau membuat video dengan slide tersebut. Nah, berarti untuk contoh di sini memang saya membuat 3 slide. Ya, nanti Bunda bisa membuat lebih dari 3, mau 4, 6 ataupun lebih. Nah, sekarang untuk mengimpor ini menjadi sebuah video, di sini kita ketik file, kita klik file, kemudian ekspor. Kita klik ekspor. Nah, di sini kita klik create a video. Nah, di sini keterangan dari create video yang perlu dicermati adalah second span on each slide. Berarti berapa menit setiap slide itu akan dimunculkan.
berarti harus diperhitungkan ini. Walaupun asal aja nggak apa-apa, tapi perlu diketahui bahwa ini adalah kemunculan 3 per slide-nya. Berarti di sini satuannya adalah detik. Nah, berarti untuk yang ini sekarang satu slide muncul dalam 10 detik. Berarti kalau 3 slide berarti 30 detik atau setengah menit. Nah, Bunda bisa mengisikan 5 detik, untuk isinya 6 ataupun mau berapapun tidak ada batasan ya, asal masih dalam batas wajar. Nah, di sini saya menuliskan 10 detik per slide, berarti nanti videonya menjadi 30 detik. Nah, setelah ini dihitung pas, nah, kita pilih create video. Nah, video ini tinggal kita beri nama, misalnya saya kasih nama pendaftaran siswa baru. Nah, setelah ini nanti bentuknya adalah MP4, terus kita tekan save. Komputer sedang memproses pembuatan videonya, tunggu beberapa saat. Nah, ini sudah jadi videonya, tinggal kita coba melihat di explore. Ini pendaftaran siswa baru, kita klik. Dengan dicoba berarti Bunda bisa memperhitungkan berapa durasi per slide yang paling efektif untuk pembuatan slide tersebut, untuk pembuatan video tersebut. Nah, ini sudah selesai. Nanti Bunda bisa menambah ataupun mengurangi, menambah jumlah slide ataupun menambah ataupun mengurangi durasinya. Untuk mengirim file ke HP, di sini bisa melakukan dengan lewat Bluetooth ataupun disimpan di flash disk, ataupun dari laptop dikirim melalui WA. Berarti di laptop juga bisa untuk WA-an itu bisa dikirim lewat WA, kirim ke HP. Tapi yang lebih efektif menurut saya adalah dikirim lewat Bluetooth, walaupun lewat email juga bisa, yang penting asal bagaimana caranya agar bisa masuk ke HP. Nah, sekarang akan saya coba mengirim ini ke HP. Nah, kalau lewat Bluetooth berarti di sini pilih send. Nah, di sini send lewat Bluetooth. Nah, Bluetooth yang aktif apa? Nah, di sini saya Bluetoothnya untuk HP adalah Vivo 1819. Kita klik, kita next. Di HP sudah muncul peringatan ada file masuk, kita klik terima. Dia sedang mengirim ke HP. Sudah finish, kita tekan finish, kemudian kita tengok di HP. Kita coba lihat di video. Nah, di sini sudah muncul pendaftaran siswa baru. Kita klik, itu sudah muncul di HP seperti itu. Untuk menambahkan musik di video kita, di sini bisa kita tekan insert, kemudian audio. Nah, di sini audio bisa dari PC ataupun bisa dari yang lain. Nah, misalnya audio PC, kita pilih audionya, misalnya ini insert. Nah, berarti pada saat ditayangkan di sini juga nanti ada musiknya. Ini musiknya agar tidak tampak, bisa kita sembunyikan di luar seperti ini. Untuk membagikan ke HP video tersebut, kita tekan lama, kemudian kita pilih berbagi, pilih berbagi. Ini kita berbagi lewat
WhatsApp. Di sini kita pilih status saya, kita bagikan. Nah, ini bisa langsung kita tambah luncurkan, otomatis sudah tersimpan di HP. Sekarang kita mencoba statusnya, status. Nah, ini sudah muncul di status. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda suka, silakan tekan like. Jika Anda ingin melihat video-video lainnya, silakan tekan subscribe, karena dengan subscribe itu akan memotivasi saya untuk berbagi dengan lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.